Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi perkuliahan perekonomian Indonesia, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Rujana Konitatul Haya, 2. Hanifah Tias Anindya, 3. Elinur Utami, 4. Rahmaliyah Kusnun Azizah, 5. Alicia Diva Safira, 6. Muhammad Fajar Abdul Jabbar, 7. Sabita Rifka Anissa akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. A. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa. B. Teori pertumbuhan ekonomi. Dari banyaknya teori yang bermunculan, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama ada teori neoklasik. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan juga perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang kedua ada teori klasik. Teori yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari 2 unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Tetapi konsep ini kemudian disanggah oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Malah sebaliknya, hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah, sehingga berdampak pula pada turunnya upah pekerja. Yang ketiga ada teori historis. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi, diantaranya Karl Buscher, Werner Sombart, dan Friedrich List. Dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl, hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kota kemasyarakatan, tingkatan rumah tangga tertutup, hingga dunia. Sementara Werner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. C. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Yang ketiga, akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan juga bangunan.
Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima, teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebab, perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil, serta pemerintahan yang korup, tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai transformasi struktural Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur perekonomian wilayah. Transformasi struktural berarti suatu proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, di mana masing-masing sektor akan mengalami proses transformasi yang berbeda-beda. Transformasi ekonomi merupakan salah satu indikator terjadinya pembangunan perekonomian wilayah. Jika terjadi proses transformasi ekonomi, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi pembangunan ekonomi dan perlu pengembangan lebih lanjut. Akan tetapi, jika tidak terjadi proses transformasi, maka pemerintah daerah perlu mengadakan perbaikan dalam penyusunan perencanaan wilayahnya, sehingga kebijakan pembangunan yang disusun menjadi lebih terarah agar tujuan pembangunan dapat tercapai. A. Faktor penyebab transformasi struktural. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya transformasi ekonomi. Yang pertama disebabkan oleh sifat manusia dalam kegiatan konsumsinya. Sesuai dengan hukum Engels bahwa makin tinggi pendapatan masyarakat, maka makin sedikit proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli bahan pertanian. Sebaliknya, proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang-barang produksi industri menjadi bertambah besar. Dengan demikian, peranan sektor industri akan semakin besar dibandingkan sektor pertanian. Perubahan struktur ekonomi disebabkan pula oleh perubahan teknologi yang berlangsung secara terus-menerus. Proses transformasi struktural akan berjalan cepat jika terjadi pergeseran pola permintaan domestik ke arah output industri manufaktur diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam kondisi perdagangan luar negeri atau ekspor. B. Terjadinya transformasi struktural. Sukirno menjelaskan bahwa berdasarkan lapangan usaha, maka sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dibedakan dalam 3 kelompok utama, yaitu yang pertama ada sektor primer. Sektor ini terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan juga penggalian. Yang kedua ada sektor sekunder, terdiri dari industri pengolahan, listrik, gas dan air, dan juga bangunan. Dan yang terakhir ada sektor tersier, terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan juga jasa-jasa lain termasuk pemerintahan. Pada umumnya, transformasi yang terjadi di negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri
atau terjadinya transformasi dari sektor primer kepada sektor non-primer atau sekunder dan tersier. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.